Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Aulia Kayana Hari Putri dengan NIM G0025063 dari kelompok A5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum anatomi blok 2.1 dengan topik sistem uropoetika dan juga sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, langsung aja ke skenario 1. Saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Yang pertama, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Kemudian jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui OUE. Dan yang ketiga, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama mengarah ke torsiostastis, varikokel, dan juga pembesaran prostat. Baik, yang pertama tentang anatomi penis. Jadi penis ini merupakan suatu organ yang berbentuk tubular dan merupakan alat kopulasi pria. Penis ini kalau pada wanita itu homolog dengan glans klitoris. Dan penis terdiri dari dua pars, yaitu pars fixa yang terdiri dari bulbus dan juga crus penis, dan juga pars libera yang terdiri dari corpus spongiosum dan juga corpora cavernosum. Bisa dilihat di sebelah sini yang dua ini karena dia ada dua maka namanya corpora, yang satu ini dia namanya corpus spongiosum penis. Kemudian yang pars fixa yaitu yang terfiksasi oleh sesuatu, nanti akan kita bahas, yaitu ada bulbus penis yang bagian tengah yang berbentuk seperti bulbus ini, kemudian yang di kanan kirinya adalah crus penis. Nah, tadi pars libera penis itu ada dua, yaitu corpus spongiosum sama corpora cavernosa, dan pars fixanya itu ada dua. Yang pertama itu bulbus penis yang ini, yang terletak di tengah diampit oleh crus penis dextra sinistra, dan nanti ketika di distal dia akan berlanjut menjadi glans penis dan corpus spongiosum. Kemudian crus penis dextra et sinistra yang terletak di lateral bulbus penis. Di sini menjadi struktur dextra sinistra pada bagian dorsal nanti akan membentuk corpora spongiosa penis. Baik, lanjut. Yang selanjutnya yaitu pars libera penis. Jadi pars libera tadi yang pertama ada corpus spongiosum, di mana corpus spongiosum ini terletak di bagian ventral corpus penis. Dilewati uretra, pars spongiosa, dan di distal nanti akan melebar menjadi glans penis. Sedangkan corpora cavernosa yang ada dua tadi, itu terletak di bagian dorsal penis, merupakan jaringan erektil utama, terdapat dua corpus cavernosus, dan masing-masing diliputi tunika albuginia yang tebal. Ruang-ruang corpora cavernosa itu nanti disebut cavernae atau sinusoid cavernosum. Di tengahnya terdapat arteri profunda penis atau arteri cavernosus, yang bisa dilihat nanti di dalam sini. Baik, yang selanjutnya adalah tentang pars fixa. Nah, untuk pars fixa sendiri namanya juga fixa, maka dia difiksasi oleh otot, yaitu musculus ischiocavernosus yang insersinya itu pada crus penis, sedangkan musculus bulbus spongiosum yang insersinya itu pada bulbus penis. Nah, fungsinya sendiri kalau untuk bulbus spongiosum yang bisa dilihat di gambar di sebelah sini, yaitu untuk mengompresi bulbus dan juga corpus spongiosum, membantu pengosongan uretra, meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal, dan menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik dari vena. Sedangkan untuk cavernosus itu untuk mengopresi crura penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa dan meningkatkan turgiditas, serta dia juga membatasi aliran vena keluar biar bisa mempertahankan ereksi. Kemudian selanjutnya yaitu tentang anatomi dari skrotum. Nah, skrotum sendiri ini tuh memiliki 9 lapisan, dari yang paling superficial itu yaitu kulit, kemudian ada fascia dartos dan musculus dartos, fascia spermatica externa, musculus plasmaterica, fascia spermatica interna, tunica vaginalis, lamina parietalis, kemudian lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa, baru yang di bagian dalamnya itu adalah substansia dari testisnya. Untuk pembagian 9 itu bisa langsung dilihat di gambar bagian kiri sebelah sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang testis, di mana testis kalau misal penis tadi kan homolognya dengan klitoris wanita, kalau misal testis ini homolog dengan ovarium pada wanita. Dia terletak dalam skrotum dan terdapat sepasang, ya, di mana sepasang ini testis kirinya lebih rendah daripada testis kanan karena funiculus spermaticusnya itu lebih panjang. Nah, kemudian yang menghubungkan testis dengan struktur yang terletak dalam kafum abdomen itu ada namanya funiculus spermaticus. Kemudian selanjutnya yaitu lapisan yang membungkus testis. Jadi lapisan yang membungkus testis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tunica vaginalis, di mana itu terdiri dari lamina parietalis yang menempel pada fascia interna skrotum dan juga lamina visceralis yang menempel langsung pada substansia testis. Nah, di antara lamina parietalis dan juga visceralis ini nanti akan ada sebuah ruang yang namanya adalah cavum vaginalis testis. Kemudian yang kedua ada tunica albuginea yang merupakan tonjolan-tonjolan yang masuk ke dalam testis disebut septum atau trabecula, membagi testis menjadi 200 hingga 300 lobuli, di mana di dalam setiap lobulus itu dapat tubuli contorti seminiferi. Di dalam tubulus contortus seminiferus nanti akan ada dua buah sel lagi, yaitu sel Sertoli dan juga sel spermatogenik. Nah, sedangkan di antara tubulus terdapat sel interstitial Leydig yang fungsinya itu untuk menyekresikan testosteron. Kemudian yang selanjutnya ada tunica vasculosa yang terdiri dari pembuluh darah dan jaringan ikat longgar sesuai namanya.
Oke, selanjutnya yaitu jalur perjalanan sperma. Jadi spermatozoa sendiri itu dihasilkan oleh sel gamet tubulus contractus seminiferus yang tadi baru aja kita omongin. Kemudian nanti sperma ini akan berjalan ke tubulus rectus seminiferus, kemudian ke rete testis, kemudian ke ductuli efferentes, kemudian ke epididymis, ductus deferens, ampulla ductus deferens, kemudian ke ductus ejaculatorius yang bersatu dengan vesika VS, kemudian ostium ductus ejaculatorius, kemudian uretra pars prostatica, baru pars membranesea, pars pungiosa, kemudian keluar melalui ostium uretra externum. Yang ini sebenarnya bisa dilihat di bagian sini semuanya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang klinis yang berhubungan dengan kasus di atas. Jadi yang pertama itu ada torsiotestis. Torsiotestis sendiri itu adalah ketika funiculus spermaticusnya itu terpelintir yang mengakibatkan gangguan aliran darah pada testis. Nah, torsiotestis ini adalah suatu kondisi gawat daruratan urologi yang membutuhkan perhatian dan penanganan secepatnya karena komplikasi iskemia pada testis yang berujung pada nekrosis dapat terjadi hanya dalam waktu 6 hingga 24 jam. Torsiotestis juga merupakan kegawat daruratan urologi yang paling sering terjadi dengan kejadian paling banyak pada usia pubertas yaitu 12 hingga 20 tahun dengan angka kejadian 1 di antara 4.000 orang di bawah usia 25 tahun. Nah, untuk referensi gambar sendiri itu bisa dilihat di sebelah sini, di mana ini adalah normalnya, kondisi normalnya, dan ini adalah ketika terjadinya torsiotestis. Baik, yang selanjutnya adalah varikokel. Varikokel sendiri merupakan kondisi pembesaran pembuluh darah vena pada skrotum. Pelebaran terjadi karena terjadi hambatan aliran darah, sehingga darah mengalir kembali ke skrotum, yang bisa dilihat di gambar sebelah sini. Kemudian varikokel sendiri ini mirip dengan penyakit varises di tungkai kaki, di mana membedakan itu hanya lokasinya. Kalau varises di tungkai kaki berarti pada kaki, kalau misal varikokel ini ada skrotum. Kemudian varikokel sendiri umumnya terjadi sebelah kiri karena struktur pembuluh darahnya kemungkinan untuk terhimpit oleh pembuluh darah lain dan tekanan dalamnya lebih besar. Meski demikian, hampir 50% penderita dengan varikokel mengalami pada kedua sisi. Varikokel sendiri diperkirakan dijumpai pada sekitar 15% laki-laki pada populasi umum dengan sebagian besar penderita varikokel berada pada usia reproduksi. Risiko varikokel meningkat hingga 8 kali lebih besar bila memiliki keluarga dengan riwayat varikokel. Kemudian yang terakhir itu pembesaran prostat, di mana untuk pengetahuan terlebih dahulu, proses ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang membawa air mani atau semen dan membantu mengeluarkan air mani saat ejakulasi. Ukuran prostat normal adalah 15 hingga 25 mm dan dapat bertambah seiring bertambahnya usia akibat pembuahan hormonal pada laki-laki usia lebih dari 50 tahun. Sebagian besar gangguan berkemih disebabkan oleh pembesaran prostat jinak atau benign prostatic hyperplasia. Masalah pada prostat sendiri dapat mengkhawatirkan, namun perlu diketahui bahwa BPH akan berkembang menjadi kanker prostat. Nah, pada pemeriksaan fisik, dokter akan menilai apakah terdapat pembesaran atau distensi dari ginjal dan kandung kemih akibat obstruksi aliran urin. Ya, untuk pemeriksaan fisik nanti akan dilakukan seperti di gambar yang sebelah kanan ini. Kemudian nanti akan dinilai juga kelainan pada penis, buah zakar, dan ada tidaknya tanda infeksi yang juga dapat dilihat pada ujung penis. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan colok dubur seperti ini untuk menilai ukuran, bentuk, dan juga konsistensi prostat seperti pada gambar. Next. Laporan selanjutnya adalah saat acara camping, Niko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, nyang-nyangan dan merasa BAB tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Yang pertama, jelaskan bagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Dan yang kedua, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra dan sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Oke. Jadi langsung aja yang pertama tentang ren atau kidney atau dalam bahasa Indonesia disebut ginjal. Fungsi ginjal sendiri itu adalah ekskresi, yaitu menyaring darah dengan membuang sisa metabolit dan kimia asing dan juga zat-zat tidak diperlukan oleh tubuh. Yang kedua yaitu filtrasi, menyaring darah dan mulai proses pembuatan urin. Yang ketiga ada regulasi mengatur keseimbangan pH, volume, dan juga komposisi cairan tubuh. Dan yang terakhir adalah sekresi, yaitu mensekresikan hormon-hormon. Dan selanjutnya yaitu ureter. Nah, ureter sendiri ini fungsinya untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih untuk disimpan sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, ureter pun berperan dalam membantu ginjal untuk menyeimbangkan cairan di dalam tubuh. Saat proses mengalirkan urin berlangsung, otot-otot pada dinding ureter akan berkontraksi untuk mendorong urin menjauh dari ginjal dan mengalir menuju kandung kemih. Proses tersebut dilakukan secara terus-menerus, yakni setiap 10 hingga 15 detik. Saat kandung kemih dipenuhi oleh urin, bagian atas dan bawah ureter normalnya akan tertutup. Nah, begitu urin berada di kandung kemih tidak akan kembali ke ureter. Jadi biar nggak reflux gitu. Kemudian selanjutnya yaitu vesika urinaria. Nah, pada wanita dan pria karena ada beberapa organ berbeda seperti uterus, jadi posisi VU-nya itu beda. Kalau misalnya pada pria sendiri itu di antara pubis dan juga rektum, sedangkan posisi pada wanitanya itu di antara pubis dan juga uterus. Ini uterusnya. Nah, ini adalah si VU-nya. Kalau ini punyanya pria. Nah, fungsinya adalah ada dua. Fungsi utama yaitu penyimpanan urin, di mana ginjal akan terus-menerus memproduksi urin dan VU ini nanti untuk menampung urin secara sementara.
Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran urin atau miksi. Jadi saat VU-nya ini udah penuh atau terasa penuh, otot-otot dinding kandung kemih yaitu otot detrusor akan berkontraksi. Pada saat yang sama, sphinkter dan uretra ini akan membentuk cincin agar bisa mengontrol aliran urin. Akan relaksasi, memungkinkan urin keluar melalui uretra saat buang air kecil. Jadi biar nggak ketahan terus di situ. Kemudian selanjutnya ada uretra. Nah, uretra sendiri ini mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai jalur pengeluaran urin dari kandung kemih keluar tubuh. Ketika tubuh merasa ingin buang air kecil atau sphinkter di sekitar uretra akan membuka secara otomatis agar urin bisa keluar dengan lancar tanpa hambatan. Kemudian yang kedua yaitu pada pria, selain untuk urin, uretra pada pria ini juga sebagai berfungsi dalam sistem reproduksi. Kemudian saluran ini untuk jalur keluarnya sperma saat ejakulasi dan menjadikan sutur ganda dengan peran vital. Nah, nanti waktu ejakulasinya berlangsung, tubuh pria ini secara otomatis akan menutup akses ke kandung kemih sehingga sperma tidak tercampur dengan urin. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan saluran kemih dengan uh, menjaga kebersihannya untuk membantu menjaga infeksi saluran kemih dan memastikan aliran urin tetap normal. Baik, ini perbedaannya tadi. Selanjutnya, itu adalah jalur perjalanan dari urin. Jadi pertama itu nanti dia akan berada di nefron, di glomerulus. Jadi di glomerulus akan terjadi proses filtrasi. Kemudian dia akan jalan ke tubulus contortus proximalis untuk melakukan proses reabsorpsi. Kemudian nanti akan ke tubulus descendens ansa Henle, kemudian ke lengkung Henle, kemudian tubulus ascendens ansa Henle, kemudian tubulus collectivus yang distal, tubulus collectivus, kemudian papilla renalis, dan nanti akan keluar dan masuk ke ureter agar bisa ditampung di vesika urinaria. Jadi nanti ini kan akan masuk, kemudian nanti akan ke calyx minor, kemudian ke calyx mayor, ke pelvis renalis, kemudian baru ke ureter dan ditampung di vesika urinaria untuk dikeluarkan. Nah, kemudian laporan yang ketiga, yaitu di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar obekan perineum tidak meluas. Yang pertama, jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spatium perineum profundum, dan pembagian regio urogenital dan juga regio analis. Yang kedua, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan juga episiotomi. Baik, yang pertama yaitu tentang dasar pelvis. Ini kalau misalnya dasar pelvis yang dilihat dari dinding anteriornya, ini dibentuk oleh fascia posterior corpus osis pubis dan juga symphysis osis pubis. Ini bisa dilihat di gambarnya. Kemudian selanjutnya adalah dasar pelvis dari dinding lateral. Yang pertama itu ada canalis obturatorius. Jadi canalis obturatorius ini di bagian atas foramen obturatorius yang dikelilingi membrana obturatoria akan ada ini canalis obturatorius. Nah, canalis ini tuh akan dilewati oleh nervus obturatorius dan juga ave obturatoria. Kemudian akan ada foramen ischadica mayor. Nah, foramen ischadica mayor ini itu akan dibagi dua, ada suprapiriformis, ada infrapiriformis yang itu dibagi oleh musculus namanya musculus piriformis. Nah, foramen ini adalah rute komunikasi antara kavitas pelvis dengan ekstremitas bagian bawah. Musculus piriformis ini ya tadi yang membagi, kemudian pada bagian atas yang suprapiriformis ini akan dilewati oleh AVN gluteus superior, sedangkan yang infrapiriformis akan dilewati oleh AVN gluteus inferius. Kemudian nervus sciaticus, nervus pudendus, ava pudenda interna, nervus femoral cutaneus posterior, nervus obturatorius internus, dan juga musculus quadratus femoris. Selanjutnya, ada yang bagian dari dinding posterior yang dibentuk oleh os sacrum juga os coccygeus. Nah, ini untuk diafragma pelvis. Kalau misalnya dia dari atas, ini akan ada beberapa muskulus yang terlihat, yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian dia dari bawah juga akan ada muskulus yang terlihat. Berbeda dari atas, dari bawah juga berbeda. Yang pertama itu ada muskulus levator ani. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, nah muskulus levator ani ini tuh ada beberapa. Di mana origo ini merupakan di arcus tendineus yang merupakan penebalan dari fascia pelvis. Dan insertionnya ini dibagi menjadi 3 serabut. Ada serabut anterior, intermedia, dan juga posterior. Nah, untuk anterior sendiri itu adalah musculus puborectalis. Nah, nah ini puborectalis yang di sebelah sini. Nah, ini tuh nanti berinsersi pada corpus anococcygeus ini. Kemudian serabut intermedia yaitu musculus pubococcygeus yang di sebelah sini. Nah, kayak gini. Dan ini berinsersi juga pada corpus anococcygeus. Kemudian ada serabut posterior yaitu musculus iliococcygeus sebelah sini yang berinsersi pada corpus anococcygeus dan juga os coccygeus. Dan nervasnya itu cabang-cabang dari nervus nervin sacralis 3 hingga 4 dan fungsi untuk menyokong mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya. Kemudian musculus coccygeus yang origo itu pada spina ischiadica, insersionya pada os sacrum, os coccygeus, dan nervasinya dari sacralis 3 sampai 4 juga, dan fungsinya untuk menopang diafragma pelvis. Dan selanjutnya ada membrana perinei dan spatium perineum profundum. Nah, membrana perinei sendiri itu merupakan fascia tebal yang berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus yang sebelah sini.
Ini terletak horizontal dan ke arah anterior, nanti akan terdapat celah kecil di antara membrana dan juga ligamentum pubicum inferius. Di atasnya berhubungan dengan ruangan tipis disebut spatium perineum profundum, di mana dan terdapat lembaran otot lengan berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perineum. Nah, ini adalah perbedaan yang menyusun wanita dan juga pria. Jadi karena pada wanita itu ada vagina, jadi akan ada muskulus yang memfiksasi vaginanya juga. Makanya itu yang membedakan muskulus di pria dan juga wanita. Nah, ada apa aja? Kalau misal pada wanita itu ada empat-empatnya, yaitu musculus sphincter uretra externum, musculus transversus perineum profundus, musculus compressor uretra, musculus sphincter uretra vaginalis. Nah, pada pria cuma yang dua atas ini aja, yaitu musculus sphincter uretra externum dan musculus transversus perineum profundus. Nah, selanjutnya ada regioanalis. Nah, regioanalis sendiri itu ada dua, yaitu ada fossa ischioanalis dan juga canalis pudendalis alcock. Canalis pudendalis alcock ini nanti akan berisi arteri vena pudenda interna, nervus pudendus, dan juga nervus dorsalis penis atau clitoridis. Sedangkan fossa ischioanalis yang terletak di antara regioanalis dan juga diafragma pelvis ini berisi ischiorectalis part of head, AV pudenda interna, nervus pudendus, dan juga AVN rectalis inferior. Yang selanjutnya yaitu regio urogenital yang laki-laki dan juga perempuan, di mana diafragma urogenital sendiri ini tuh nama lain yang terbentuk dari struktur yang dibentuk dari musculus transversus perineum profundus dan juga musculus sphincter uretra externum. Nah, bedanya apa? Nah, pada pria, regio ini ditembus oleh uretra. Urutan lapisan dari yang paling superficial ke profundanya sebagai berikut, ada 7. Yang pertama kulit, kemudian fascia perineum superficialis, perineum profunda, spatium perineum superficialis yang terdapat musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus dan juga musculus bulbo cavernosus. Kemudian fascia diafragma urogenital inferior, spatium perineum profunda yang terdapat musculus transversus perineum profundus, musculus sphincter uretra externum, dan glandula bulbo uretalis couperi, dan fascia diafragma urogenitalis superior. Dan selanjutnya, yang pada wanita, regio urogenital ini selain ditembus oleh uretra, juga ditembus oleh vagina di bagian posterior dari uretranya. Nah, strukturnya sebenarnya sama, tapi ada modifikasi pada susunannya, karena tadi kan muskulusnya beda-beda untuk memfiksasi vagina. Yang pertama dari superficialnya, itu kulit, fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, spatium perineum superficialis, terdapat musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus, dan juga musculus bulbo cavernosus, fascia diafragma urogenital inferior, spatium perineum profunda, yang terdapat tambahan musculus sphincter uretrovaginalis dan juga musculus kompresor, dan fascia diafragma urogenital yang superior. Kemudian tipe pelvis ada 4 secara umum, yaitu yang pertama ada pelvis ginekoid. Nah, pelvis ginekoid sendiri ini bentuknya hampir bulat dan merupakan tipe ideal bagi wanita untuk melahirkan janin secara pervaginaan. Kemudian ada pelvis android yang sebelah sini, yaitu ukuran conjugata vera anatomikanya sedikit lebih panjang daripada diameter transversanya. Yang ini adalah tipe ideal bagi laki-laki. Kemudian ada yang platypeloid, ukuran conjugata vera anatomikanya lebih pendek daripada transversanya. Disebut juga pelvis yang melebar. Kemudian pelvis anthropoid, di mana conjugata vera anatomikanya ini akan lebih panjang daripada diameter transversa. Disebut juga sebagai pelvis menyempit. Nah, ini adalah yang cewek karena sudutnya lebar, dan ini yang cowok karena sudutnya sempit. Kenapa sudutnya lebar? Karena agar ketika akan melahirkan itu bisa lebih mudah. Nah, ini perbandingannya wanita dan juga pria, di mana aditus pelvis wanita ini bulat, sedangkan pria seperti jantung. Exitus pelvisnya luas, sedangkan pada pria sempit. Osakrumnya pada wanita pendek, luas, kurang, dan melengkung, sedangkan pada pria panjang, sempit, melengkung ke depan. Kemudian os coccygeus lentur yang ini kuat, os iliumnya miring ke lateral agak lebih besar, dan pria ini lebih tegak os iliumnya. Cavitas pelvicusnya dangkal luas, sedangkan pria itu dalam sempit. Tulang pelvisnya tipis, tidak kuat, ini tebal dan kuat. Kemudian arcus pubisnya membulat, sempit. Foramen obturatumnya pada wanita ini berbentuk triangular yang kecil, sedangkan pada pria ini triangularnya lebar. Acetabulumnya kecil pada pria luas, dan susura ischadiacanya luas dan dangkal, sedangkan pada pria sempit dan dalam. Spina ischadiacanya tidak menonjol, pada pria menonjol. Kenapa tidak menonjol? Agar areanya lebih besar. Kemudian bidang Hodge ini dibagi jadi 4, di mana bidang Hodge 1 bisa dilihat pada sini, ini adalah yang ditarik setinggi aditus pelvis. Kemudian yang kedua, ditarik melalui tepi bawah simfisis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Kemudian yang ketiga, itu setinggi spina ischadica sejajar dengan Hodge 2, dan yang keempat, ditarik setinggi os coccygeus sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Nah, episiotomi sendiri itu adalah prosedur bedah yang dilakukan selama proses persalinan, di mana sayatan dibuat untuk memperlebar pembukaan vagina. Terdapat 2 jenis utama episiotomi, yaitu episiotomi midline atau median, dimulai dekat garis tanah perineum dan memanjang lurus ke bawah, dan juga mediolateral dimulai dengan cara yang sama, tapi memanjang ke arah samping dengan sudut 60 derajat. Kemudian perbaikan episiotomi ini ditentukan oleh tingkat keparahan laserasi perineum setelah bayi lahir.
Prosedur ini umumnya ditangani seperti robekan derajat 2 dengan penjahitan berlapis pada jaringan vagina, otot, dan juga kulit. Jahitan continue non-locking atau tidak mengunci sering digunakan untuk meminimalkan rasa sakit dan menunggu penyembuhan yang lebih baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.